Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Ibu Septi. Bagaimana kabarnya Bu Evi hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu juga baik nih kayaknya nih. Bu, luar biasa. Alhamdulillah saya juga baik ya. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu. Maka untuk sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana ya Bu yang akan Bu Evi gunakan untuk kegiatan supervisi nanti? Tetap kelas 10 Bu, kelas yang saya ampuh. Baik Bu, nah, kira-kira kapan kita akan melakukan kegiatan supervisi itu Bu? Hari Kamis tanggal 19 Bu. Oke. Hari Kamis ya Bu, sepakat ya Bu, kita laksanakan kegiatan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020. Oke Bu, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan apapun Bu, kita bisa melaksanakan di tanggal tersebut. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuan saya Bu, saya ingin siswa saya bisa aktif berdiskusi dengan kelompoknya dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan rasa percaya diri, dengan gembira, dengan menguasai materi, kemudian mampu juga menanggapi kelompok lain Bu. Jadi seperti itu, baik Bu. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Bu? Pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi Bu, di mana siswa mampu berdiskusi, kemudian siswa mampu akan mempresentasikan hasil diskusi dengan baik, kemudian menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini Bu, siswa saya ini saat berdiskusi hanya beberapa siswa saja dalam kelompok itu yang berperan aktif dalam berdiskusi, namun mereka juga tidak menanggapi lah hasil diskusi dari kelompok lain dengan baik gitu Bu. Oke Bu, nah sekarang Bu Evi akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berkolaborasi nanti dan agar mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain. Oh begini Bu, rencana strateginya saya akan menggunakan strategi kemitraan terhadap siswa-siswa saya, murid-murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah. Jadi di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid-murid saya ini berani-berani Bu untuk mengungkapkan pendapat atau menanggapi presentasi dari kelompok lain. Namun disebabkan karena murid tersebut takut salah, sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini, saya harap nanti siswa mampu berperan aktif Bu dalam berdiskusi dan berani mengungkapkan pendapat terhadap presentasi kelompok lain. Baik, saya kira harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa ya Bu? Harapan saya Bu, murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ketika berdiskusi, kemudian mereka mampu berperan aktif juga, kemudian berani menyampaikan pendapat dengan baik Bu untuk kelompok lain. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan pra-observasinya. Semoga nanti supervisinya yang Ibu laksanakan berjalan lancar dan sesuai harapan, sesuai yang diinginkan. Silakan Ibu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersiapkan dalam supervisi nanti. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik Bu, sama-sama saya izin permisi ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu, doakan saya sukses.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Ibu Septi. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi ya Bu. Kegiatan supervisi sudah selesai. Sekarang kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Bu Evi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kabar Ibu sendiri gimana nih? Iya, sama dengan Bu Evi. Sehat juga kan Bu? Iya Bu. Alhamdulillah saya baik dan saya lihat Bu Evi juga baik. Jadi kita bisa melanjutkan kegiatan kita ya Bu ya. Baik Bu, Alhamdulillah Bu, perasaan saya juga lega nih Bu, bahagia, puas Bu. Karena prosesnya sudah selesai Bu tadi dan mudah-mudahan sesuai harapan saya Bu. Baik, saya juga turut merasakan senang Bu. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah Bu, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan Ibu merasa belum puas dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan? Oke, yang membuat saya merasa puas Bu, sebagian besar murid saya sudah menunjukkan proses yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian sudah menunjukkan rasa percaya diri dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Ada beberapa murid Bu yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Dia sibuk bermain sendiri. Mungkin murid-murid tersebut mempunyai gaya belajar yang berbeda Bu dengan siswa saya yang lain, dengan murid saya yang lain. Dari pengamatan dan hasil yang sudah Ibu catat tadi, bagaimana dalam ketercapaian kompetensi siswa Ibu? Ketercapaian siswa sebagian besar sudah Bu, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman dari gaya belajar. Lalu apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya melihat yang menjadi kesulitan siswa saat proses pembelajaran tadi Bu, siswa ini membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan. Lalu kesulitan atau kendala apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Saya ini kesulitan dalam menyusun RPP Bu, memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang mereka inginkan. Nah, dan kurangnya saya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya Bu. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif untuk mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan ya? Mungkin saya akan belajar Bu dengan guru-guru senior atau guru-guru lain. Kemudian saya juga akan coba-coba melihat-lihat YouTube Bu, bagaimana contoh-contoh alat peraga yang bisa saya gunakan yang disesuaikan dengan materi saya Bu. Sehingga kemudian saya juga akan mencoba menyusun RPP berdiferensiasi Bu, agar keberagaman gaya belajar bisa terpenuhi Bu. Gaya belajar siswa saya bisa terpenuhi sehingga nanti diharapkan hasil belajar meningkat. Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi Bu? Aduh, banyak sekali Bu harapan hal-hal yang saya dapatkan. Di antaranya saya mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai seorang guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Baik,
Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya Bu yang Ibu rencanakan? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri Bu dengan baik itu materi, kemudian media pembelajaran atau alat peraga, dan belajar lagi Bu tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut dengan RPP berdiferensiasi, sehingga saya bisa melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada muridku. Ibu, saya rasa sudah cukup kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan semoga semakin sukses. Terima kasih banyak Bu Eti atas semua waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Saya mohon pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Septi atas bantuan dan sarannya Bu. Waalaikumsalam Bu. Hati-hati Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu.